Gua di sini dan ini adalah rekap film Korea berjudul Friend, menceritakan tentang persahabatan empat orang pemuda sejak mereka masih kecil. Namun, persahabatan mereka harus terpecah karena jalan yang mereka pilih ketika mereka telah dewasa. Lantas, bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak video ini sampai habis. Di awal film akan diceritakan tentang empat anak kecil yaitu Jong-suk, Sang-taek, Jung-ho dan juga Dong-su. Mereka berempat adalah sahabat yang selalu menghabiskan waktu bermain bersama. Kemudian waktu beralih pada tahun 1976. Pada suatu pagi, Jong-suk sedang sarapan bersama keluarganya. Tiba-tiba ketiga sahabatnya mendatangi rumahnya dan memanggil Jong-suk untuk bermain. Mendengar panggilan dari ketiga sahabatnya, Jong-suk ingin langsung menghampiri mereka. Tetapi ayahnya melarang karena makanannya belum dihabiskan. Ayah Jong-suk sendiri adalah seorang gangster. Jadi apa yang dikatakan ayahnya pasti dituruti oleh Jong-suk. Setelah selesai makan, Jong-suk pun pergi keluar untuk menemui sahabatnya. Sepanjang perjalanan, Jung-ho yang berwatak polos dan suka melucu mengajak mereka semua datang ke rumahnya. Jung-ho mengatakan bahwasannya ibunya baru saja membeli perekam TV. Ketiga sahabatnya pun penasaran untuk melihatnya. Ternyata kaset CD yang ibu Jung-ho beli adalah video dewasa. Maka mereka berempat pun dengan nikmat menontonnya. Kemudian Jung-ho tiba-tiba menanyakan arti dari kata haid. Karena sama-sama tidak tahu, mereka pun mencoba menjual beberapa potongan majalah dewasa kepada teman-temannya. Mereka memberitahukan wanita mempunyai sesuatu rahasia yaitu haid. Sehingga teman-teman mereka yang penasaran membeli foto-foto tersebut. Persahabatan mereka begitu membahagiakan. Mereka selalu bermain bersama dan saling menjaga satu sama lainnya. Persahabatan mereka terus berlanjut sampai mereka beranjak dewasa. Pada tahun 1981, keempat sahabat ini sedang menempuh pendidikan SMA. Suatu hari ada perayaan untuk memperingati hari jadi sekolah mereka. Rainbow Band tampil sebagai pengisi acara. Vokalisnya yang cantik bernama Jin-suk menarik perhatian para murid laki-laki. Tidak terkecuali Sang-taek, Jong-suk dan juga Dong-su. Mereka berempat ada di kelas yang berbeda. Jong-suk satu kelas dengan Dong-su dan Sang-taek satu kelas dengan Jung-ho. Jung-ho adalah murid yang bandel di kelasnya. Bahkan ketika sedang ada pelajaran dia tidak memperhatikan gurunya. Sehingga membuat dirinya sering mendapatkan hukuman. Sedangkan Sang-taek menjadi anak yang pendiam dan pintar. Di kelas lain, Jong-suk dan Dong-su juga sedang mendapatkan hukuman dari gurunya. Dong-suk ditampar beberapa kali oleh gurunya, tetapi dia hanya bisa diam dan pasrah. Dan ketika giliran Jong-suk, dia dihajar habis-habisan oleh gurunya. Karena dia mengaku bahwa dia adalah anak dari seorang gangster. Karena merasa tidak terima, Jong-suk lebih memilih meninggalkan kelas daripada melawan gurunya. Dan gurunya juga mulai memperlihatkan muka ketakutan ketika tahu bahwa Jong-suk benar-benar anak dari seorang gangster. Dan Jong-suk juga adalah anak yang menguasai sekolah tersebut. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Jung-ho bertemu dengan Sang-taek di dalam bis. Jung-ho berkata kepada Sang-taek kalau hari Minggu di rumah Jong-suk akan ada acara. Dan Jong-suk juga akan mengundang Jin-suk. Mendengar hal itu, Sang-taek pun bersedia untuk ikut. Awalnya, Sang-taek diejek oleh teman-temannya karena berpakaian rapi, dan akhirnya dia pun kesal kemudian mematikan musik itu. Kemudian, Sang-taek meminta agar dirinya bisa dikenalkan dengan Jin-suk. Jong-suk pun mengabulkan permintaan dari Sang-taek. Di sisi lain, Dong-su yang juga menyukai Jin-suk merasa sangat kesal, karena Jong-suk lebih memilih untuk mengenalkan Jin-suk dengan Sang-taek. Dong-su pun marah kepada Jong-suk, karena selama ini dia hanya dianggap sebagai asisten saja. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Sang-taek mulai akrab dengan Jin-suk. Mereka berdua pun bermain sepatu roda. Namun, ketika sedang asik-asiknya, Jin-suk digoda oleh murid lainnya. Sang-taek yang melihat hal itu segera menolong. Namun, karena Sang-taek ini adalah anak yang baik, dia pun hampir dihajar oleh murid tersebut. Tetapi, tak lama kemudian Jong-suk dan yang lainnya pun datang untuk memukuli mereka. Keesokan harinya, mereka berempat berkumpul sepulang dari sekolah. Jung-ho punya ide untuk menonton bioskop karena merasa sudah lama mereka tidak pergi bersama-sama. Jung-ho juga mengatakan bahwa orang yang terakhir datang yang akan membayar. Keseruan persahabatan mereka pun mulai seperti dulu lagi.
sela-sela asiknya menonton, Sang Taek dan Jung Ho pergi ke toilet. Namun tak diduga tiba-tiba murid yang kemarin dipukulin datang ke toilet tersebut. Mengetahui itu adalah Sang Taek, mereka pun menghajar habis-habisan. Sedangkan Jung Ho berhasil kabur untuk memanggil Jong Suk dan juga Dong Su. Kemudian Jong Suk dan Dong Su yang mengetahui hal itu langsung bergegas untuk menyelamatkan Sang Taek. Namun ternyata murid yang lainnya pun mengambil kesempatan ini untuk mengeroyok mereka berempat. Karena selama ini mereka takut dan ini adalah momen yang pas buat mereka untuk balas dendam. Setelah perkelahian itu, Dong Su meluapkan kemarahannya dengan memecahkan beberapa kaca di sekolah tersebut. Dan ternyata Dong Su telah dikeluarkan oleh pihak sekolah atas kejadian perkelahian itu. Setelah itu, scene berpindah kepada Sang Taek yang memberikan uang kepada Jong Suk dan mengajaknya untuk pergi ke Seoul. Sang Taek juga menceritakan bahwa Dong Su dan juga Jong Suk telah dikeluarkan dari sekolah dan Jung Ho dipindahkan dari sekolah, serta cuma Sang Taek yang hanya mendapatkan skorsing. Dan ajakan Sang Taek untuk ke Seoul ditolak oleh Jong Suk karena mereka akan menjalani kehidupan masing-masing. Beberapa tahun berlalu, tepatnya pada tahun 1984, Sang Taek dan Jung Ho datang ke rumah Jong Suk. Penampilan Sang Taek dan juga Jung Ho sudah jauh berbeda, menggunakan pakaian rapi dan terlihat sudah dewasa. Saat mereka mengetuk pagar rumah Jong Suk, mereka sangat kaget, karena yang membukakan pintunya adalah Jin Suk, cewek yang dulu ditaksir oleh Sang Taek. Ternyata Jong Suk dan Jin Suk sudah menikah. Selain itu, Sang Taek dan Jung Ho kaget melihat keadaan Jong Suk yang sedang sakau di rumahnya. Kedatangan mereka berdua membuat Jong Suk pun merasa sangat senang. Scene berganti yang memperlihatkan Dong Su yang telah bebas dari penjara. Dia dijemput oleh ayahnya, sedangkan Jong Suk sedang bertemu dengan seorang bos gangster bernama Sanggon. Sanggon ini mengajak Jong Suk untuk bergabung dengan gangsternya. Namun, Jong Suk menolaknya karena dia ingin punya gangster sendiri. Karena penolakan tersebut, Sanggon agak sedikit kesal dan menyayat kulit Jong Suk dengan pisau yang telah dibakar. Sementara itu, Dong Su yang telah keluar dari penjara juga didatangi oleh Sanggon untuk diajak bergabung dan diberi tugas untuk membunuh seseorang dengan diberi imbalan sejumlah uang. Karena kondisi Dong Su yang sedang susah, dia pun langsung menyetujuinya. Beberapa saat setelah itu, ayah Jong Suk meninggal. Semua sahabatnya datang kecuali Sang Taek yang sibuk kerja sebagai tentara. Pada momen ini, Dong Su mengatakan kepada Jong Suk bahwa dia telah bergabung dengan geng Sanggon. Jong Suk yang mendengar pun langsung marah dan kecewa. Kenapa Dong Suk menerima tawaran tersebut? Scene berganti pada tahun 1990. Tiba-tiba di tengah jalan sebuah taksi diberhentikan oleh segerombolan gangster. Dan ternyata itu adalah Jong Suk yang sengaja menjemput Sang Taek yang sedang pulang. Setelah sekian lama tidak bertemu, mereka pun pergi minum-minum dan bercerita tentang kehidupan masing-masing. Jong Suk juga bercerita bahwa dia telah menjadi seorang bos gangster. Di sisi lain, pekerjaan Dong Su sebagai gangster berjalan lancar. Geng Dong Su bekerja sebagai gangster di bidang konstruksi, sedangkan gangster Jong Suk berfokus pada bidang perikanan. Namun, pertikaian antara kedua geng ini sering terjadi karena bos dari Dong Su yang selalu ingin merebut semuanya dan ingin menjadi gangster nomor satu. Bahkan, tangan kanan Jong Suk ingin untuk menyerang geng Dong Su. Namun, Jong Suk melarang karena Dong Su adalah sahabatnya. Sementara itu, Jong Suk selalu berbuat baik kepada Dong Su dan tidak pernah ada rasa dendam dan rasa ingin bersaing. Saat itu, Jong Suk ingin mengajak Dong Su untuk berkumpul mengingat masa lalu dengan sahabatnya. Tetapi, Dong Su yang sudah punya pengaruh menolak ajakan tersebut. Akhirnya, hanya mereka bertiga yang merayakan pertemuan ini setelah tidak bertemu begitu lama. Di tempat lain, Dong Su sedang bertengkar dengan ayahnya karena ayahnya tidak ingin menerima pemberian uang dari Dong Su yang didapat dari cara ilegal. Selain itu, pertikaian geng Dong Su tidak hanya dengan geng Jong Suk saja, namun juga beberapa geng lainnya. Suatu malam, saat Dong Su pulang ke rumahnya, ada seseorang yang berniat membunuhnya ketika dia sedang tertidur. Namun, rencana itu gagal karena Dong Su berhasil melawan mereka semua. Dari kejadian ini, Dong Su pun marah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang markas Jong Suk dan menghajar semua orang yang ada di sana. Dong Su juga membunuh tangan kanan dari Jong Suk.
Malam harinya, Jong-suk mendatangi markas Dong-su. Dia pun mengatakan datang sebagai sahabat lama. Jong-suk tidak pernah membenci Dong-su meski apa yang telah terjadi di antara kelompok mereka. Bahkan, Jong-suk sebagai sahabat mengajak Dong-su pergi ke bandara untuk mengantar Sang Taek yang akan ke Amerika karena mendapat beasiswa kuliah di sana. Selain itu, Jong-suk menyarankan kepada Dong-su agar dia juga pergi ke luar negeri untuk menyelamatkan diri. Karena setelah kejadian di antara kelompok mereka, Dong-su sekarang menjadi target incaran. Dong-su yang selalu sombong awalnya menolak ajakan Jong-suk. Namun tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia pun akhirnya pergi ke bandara untuk menemui ketiga sahabatnya itu. Namun saat itu Dong-su tiba-tiba ditikam berkali-kali oleh kelompok Jong-suk yang dendam. Dari kejadian ini, Dong-su pun langsung tewas di tempat. Tiga tahun setelah kejadian tersebut, Sang Taek yang telah pulang dari Amerika mendatangi Jung-ho. Jung-ho pun menceritakan semua kejadian yang telah terjadi. Bahwa setelah terbunuhnya Dong-su, Jong-suk disembunyikan oleh kelompoknya sampai kejadian itu selesai. Namun semua hal itu tidak mudah, karena Jong-suk berhasil ditangkap oleh polisi. Saat sebelum pengadilan dimulai, Jung-ho mengatakan kepada Jong-suk bahwa Jong-suk tidak harus mengakui bahwa dia telah membunuh Dong-su. Namun kenyataannya, Jong-suk malah mengatakan bahwa dialah yang telah melakukannya. Hingga akhirnya Jong-suk pun mendapat hukuman penjara seumur hidup. Di akhir film, diperlihatkan bahwa Sang Taek mengunjungi teman baiknya Jong-suk. Sang Taek pun mengatakan bahwa dia akan selalu datang untuk menemui Jong-suk. Dan di sini, Jong-suk mengatakan bahwa pembunuhan tersebut bukan karena perintahnya. Namun, dia bersedia mengaku karena merasa bersalah dan tidak bisa menjaga Dong-su. Akhirnya, film ini pun tamat. 이와 그랬노? 동자한테 미안해서 그랬나? 니 그래서 그런 거가? 말해봐라. 니 재판장에서 뭐 때문에 그랬노? 쪽팔리죠. 동수나 내나 둘 다 건달 아이가. 건달이 쪽팔리면 안 달까 아이가. 너가 또 올게. 건강해라.